Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan tentang karmik dan DM ya. Tadi sudah DM sama karmik dan sudah terbongkar insya Allah apa yang mereka rencanakan jahat ya, satu sama lain memanfaatkan akan dibuka. Percaya dengan kekuatan Allah ya, karena bagaimanapun ya ilmu hitam ataupun apapun itu izin Allah ya, untuk menguji kita, kesabaran kita, spiritualnya kita, seberapa dalam dan tulusnya kita mau berubah ya. So kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai, dan insya Allah Allah memberikan nyata. Readingan aku 90% seperti biasanya, dan alhamdulillah buat siapapun yang menonton channel aku, insya Allah ini bisa membuat suatu kalian menjadi karakter yang lebih baik, begitupun aku sendiri. Dan untuk para karmik ya, kita sama-sama memperbaiki diri. Oke, kita membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat karmik ke maskulin. Five of Pentacles, the Three of Pentacles. Wow, ini suatu kehilangan tentang triparty ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehilangan tentang komitmen, triparty, dan juga merasa diabaikan oleh si maskulin. Ya, dan dia merasa hampa. Si karmik ke maskulin. Dia juga hampa dengan kehidupannya yang baru, karena dia harus memulai lagi sesuatu yang baru di sini. Ya. The Temperance. Wow, Six of Swords. Ini kayaknya karmik sedang menimbang-nimbang ya, kalau dia akan meninggalkan si DM. Ya, di readingan aku. Insya Allah ini energinya bisa ketarik. Ya, insya Allah, kun fayakun. Segala sesuatu yang buruk akan kembali buruk, segala sesuatu yang baik akan kembali baik. So, di sini aku lihat the bottom of the deck. Ya, maskulin menerima kabar ya tentang perselingkuhannya si karmik, atau dia menerima kabar tentang gosip tentang karmik ya di sini, atau si karmik juga mendengar kabar tentang si DM ini berselingkuh ya. Karena kan si DM ini yang aku lihat ya, si karmik ini bingung ya, banyak sekali permasalahan dengan DM ya. Wow, ini karmik seneng loh dengan kehancurannya si feminin sama maskulin ya, karena dia melalui sikapnya dia pemanfaatan dan juga kebohongan dengan addiction seksual diberikan ataupun kesenangan. Di sini juga ada ilmu hitam, ternyata ini membuat hubungannya maskulin dan feminim hancur ya, sehingga ya feminim memutuskan hubungan yang menggantung ya untuk dihancurkan. Dia berkata jujur ingin selesai kepada maskulin ya. Ini matching loh, twin flames. You cannot lying with this card, the energy ya. Ini nggak bisa bohong, energinya ketangkap ya. Mereka benar-benar mirroring saat ini. Kenapa? Karena si feminim sudah pasrah dan ingin memutuskan, bahkan sebagian sudah break up, sudah selesai ya, menghancurkan hubungan ini dengan si maskulin. Dan ternyata si maskulin ini masih mempertahankan, dan dia juga banyak drama dengan si karmik di sini yang aku lihat, karena dia melihat ya, si karmik ini melihat si maskulin ini banyak konflik dengan halusinasinya dia tentang si feminim ya. Karena yang dilihat di sini, DM juga masih bingung, konflik batin ya untuk bisa bersama karmik, karena dia merasa
impiannya dia, cita-citanya dia tidak seimbang. Tidak seimbang untuk berbagi, tidak seimbang tentang keuangan dan juga kebaikan, ya. Tidak ada keseimbangan. Sehingga DM akan mengendingkan kisah ini, ya, dan kembali kepada feminim. Di sini yang kulihat. Dan karmik sangat takut hal itu akan terjadi karena akan ada kesuksesan kembali union dengan si feminim, si DM. Makanya dia memberikan kabar, ya, suatu isu ataupun gosip di sini sehingga membuat si DM banyak ketakutan dan juga banyak halusinasi. Jadi ada sebuah gosip yang akan beredar kepada DM dari karmik, tapi ternyata itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang kulihat di sini energinya adalah the death. Something change, ya, buat karmik. Ya, harus menerima perubahan, ya, karena hidup itu kan berubah. Tidak mungkin stagnan, ya. Contoh, kita aja belum dilahirkan, ya. Contoh nih, kita masih dalam kandungan. Setiap menit pasti ada perubahan. Kita bertumbuh, ya. Apalagi setiap bulan makin gede perut ibu kita sampai kita lahir, ya kan. Udah lahir pun kita setiap harinya pasti ada perubahan, ya kan. Terus sampai per bulan, per tahun, ya kan, puluhan tahun kita pasti ada perubahan menjadi besar dan besar, ya. Diiringi dari perubahan itu, ya, kita mengalami sakit, mengalami suatu perubahan yang tidak baik, ya. Kalau orang mau dewasa kan pasti kita mengalami suatu kehancuran dulu karena untuk menata dan belajar dari kesalahan, ya, di sini. Jadi yang aku lihat di sini, ya, karmik harus menerima tentang perubahan. Jangan menerima tentang kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang perfect. So di sini yang kulihat karmik merasa ditinggal, diabaikan dalam hubungan cinta segitiga ini oleh si maskulin, dan dia merasa merindukan komitmen bersama si maskulin, terutama tentang seksualnya. Tapi ternyata apa yang dia bangun bersama si maskulin ini hampa. Jadi mereka dicoba untuk seks, ya, berdua, ya, yang aku lihat. Tapi si karmik ini merasa hampa rasanya. Dan yang aku lihat juga di sini, karmik coba untuk memulai kehidupan yang baru lagi dengan DM baru, kehidupan baru, belajar untuk menerima kenyataan. Dan dia akhirnya insya Allah dia akan coba untuk meninggalkan DM, walaupun dia masih memegang DM lama dan DM baru di sini, karena dia masih mengimbang-imbang orang yang lama kah atau orang baru kah yang bisa membawa dia di journey, membawa dia bahagia, membawa dia ketenangan di sini, ya. Karena Six Swords yang mana dia ingin ada traveling juga dengan DM baru di sini, dan dia juga coba untuk menyembuhkan dirinya dengan hubungan baru karena dia ingin sesuatu yang damai, tapi dia juga masih mengimbangi orang lama dan orang baru, ya, di sini yang kulihat. Jadi otomatis si karmik ini punya dua pilihan, ya. Dia karena merasa dibuang, ya, merasa diabaikan, dan dia juga merasa dibully dalam komitmen ini oleh si DM. Terutama dia juga kehilangan gairah, ya, hampa, ya, tentang seksualnya, sehingga dia mencoba dengan orang baru dan dia coba mengimbangi gimana caranya untuk bisa move on dari DM lama, ya, di sini. Karena dia kan aku udah bilang dia selalu mencari yang sempurna. Kalau yang satu sudah tidak baik, ya dia langsung cari yang lebih baik lagi, ya, di sini. Karena dia orangnya tidak mau tidak seimbang, jadi maunya seimbang. Kita lihat Five of Pentacles karmic to masculine, Three of Pentacles karmic to masculine, and the Ace of Wands karmic to masculine, and the Death karmic to masculine, please. Wow, guys, karmic to masculine kartunya. Wassalamualaikum. Okay. Oh my goodness, the Tower, Eight of Swords, the Ten of Cups, the Fool,
the Seven of Pentacles, Six of Wands, and ini jelas banget ya guys, jelas banget ini, jelas banget. Oke. Dia memang melihat ya, si maskulin ini menyesali ya tentang kisah kalian. Banyak kekecewaan dalam hidupnya, bahkan dia menjadi orang yang sangat bersedih, banyak sangat kacau dalam impian dan harapannya dia ya di sini. Karena dia tidak bahagia dengan si karmik, hubungan yang baru. Ya, dia berharap hubungan yang baru ini kan penuh dengan kebahagiaan ya, penuh dengan kesempurnaan ya, karena bintang itu harapan sukses. Tapi ternyata dia sedih, dia kehilangan, dan dia juga merasa bersalah dalam hubungan twin flame ini dengan kamu yang selalu menerima apapun kesalahan dia. Dan kamu juga menjadi seseorang yang sangat dewasa tentang perjalanan komitmen ini ya, yang sudah memakan waktu lama. Ternyata harus dia tinggalkan demi orang ketiga ini. Dia menyesali ya, untuk bisa berpesta-pesta, happy-happy dengan cewek, cowok, temannya, sahabatnya, yang bisa membuat si maskulin happy dalam sesaat. Dia meninggalkan kamu karena dia coba membangun kebahagiaannya itu untuk dirinya sendiri ya, dengan harapan apa yang dia bangun akan mendapati pengakuan, pujian, dan juga orang yang mengagumi dia di sini. Tapi dia dengan cara cerobohnya dia ya, dia ingin mencari kesenangan, kesempurnaan, mencari pengakuan dengan orang lain itu dengan cara cerobohnya dia, yaitu meninggalkan hubungan yang sudah sekian lama dia jalani, bahkan sudah ada yang menikah dan bercerai, hancur. Dari kecerobohannya dia ini, dia tidak berpikir apakah itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Yang penting dia bahagia sendiri ya, bahagia di dalam kebahagiaannya kalian di sini. Tapi ternyata orang ketiganya ini tidak bisa membuat dia bahagia. Si DM ini merasa terperangkap dalam dramanya dia sendiri. Dia stres, depresi, bahkan dia juga menjadi orang yang negatif dalam attitude ya, actionnya, kelakuannya dia jadi negatif. Bahkan dia juga menjadi seorang yang merasa dipojokkan, dan dia merasa korban dalam hubungan ini, padahal dia sendiri pelakunya ya. Dia menjadi orang yang sangat krisis dalam pemikiran, bahkan dia jadi teror, lelah dengan dramanya dia sendiri, dan dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena hancur yang dia dapati. Dan di sini dia merasakan depresi yang sangat dalam, tidak bahagia, bahkan dia menjadi orang yang suka menghakimi diri sendiri dan orang lain karena kehancuran dia sendiri ya, yang aku lihat. So kita lihat dari clarify-nya Five of Pentacles ya. Karmik di sini kan merasa dibuang ya, dan merasa ditinggal, diabaikan oleh si DM, dan dia juga merasa kehilangan tentang komitmennya bersama DM, tentang tripartinya ini, yang mana tadinya dia bergelora ya, berhasrat untuk membangun kehidupan baru, tapi ternyata hampa, terutama seksualnya. Karmik tidak merasakan nikmat dengan si DM. Sekarang dia pasrah ya dengan cara kehilangannya dia, terutama dengan komitmen. Kenapa? Karena dia melihat DM sudah memberikan harapan dengan orang lain ya di sini. Terutama dia melihat secara diamnya dia, si karmik, dia coba menghalangi DM untuk datang ke feminim, karena dia tahu si DM ini ingin kembali. Dia coba menghalangi, coba ngeblok, dan di sini aku lihat juga dia coba untuk bisa menahan si DM kembali ke feminim, karena dia melihat DM sudah mengorbankan banyak cara untuk bisa kembali ke feminim. Tapi ternyata kan dia merasa tersakiti nih karena si DM ingin kembali.
Tapi si karmik ini merasa terkhianati oleh DM dari masa depannya dia yang selama ini karmik merasa DM ini adalah seseorang yang pantas untuk menjadi masa depannya. Tapi ternyata kenyataan berkata lain, ya. Harapan dan tujuan hidupnya dia banyak bertentangan, bahkan banyak permasalahan dengan DM, yaitu DM dipaksa untuk memilih salah satu dan ini membunuh dia sendiri untuk masa depannya. So yang aku lihat di sini juga dia ditinggal oleh DM karena DM berhasrat ingin kembali union kepada feminin, ingin memulai sesuatu yang baru, belajar tentang kesetiaan dan juga kestabilan. Dan dia tahu kalau DM di sini sudah merencanakan untuk rujuk dan kembali berkomunikasi dengan DF. Karena karmik melihat DM sudah mempunyai rencana untuk bisa traveling, ya, menemui DF. Di sini karmik pasrah dengan komitmennya bersama DM karena dia tahu dia adalah orang ketiga, tapi dia di sini coba untuk menutupi rasa hampanya kepada DM. Karena karmik di sini orangnya tidak nyamanan, ya, selalu mencari jalan untuk bisa aman. Padahal kalau kita merasa nggak aman, ya katakan nggak aman. Tapi di sini karmik merasa sombong, ya, dengan angkuhnya dia menutupi segala perasaannya dia yang sudah hampa, padahal dia sudah terkhianati dan sudah terbunuh sendiri dari hubungannya dia bersama DM, ya. Dan sini si karmik juga ingin sekali yang namanya healing, ya, ingin berdamai dari perbuatan dia sendiri, tapi nggak bisa. Dan healingnya ini membuat si karmik banyak konflik batin, banyak peperangan dalam diri, bahkan orang-orang sekitarnya dia membuat dia menjadi marah, kesal, ya. Di sini argumentasi terus, dan si karmik ini merasa hubungan dia sama DM memang sudah ending, tapi dia paksa untuk bisa bersatu dengan DM terus. Tapi ternyata apa yang dia paksakan itu membuat dia terluka sendiri, sehingga dia bergejolak dalam diri tentang damaikan hatinya dengan masa lalu, yaitu dengan pengkhianatan dia sendiri. Pengkhianatan dibayar pengkhianatan, ya, dia sebenarnya nggak terima gitu loh, ya, dengan pembayaran karma di sini, ya. Karena Ten of Swords buat aku ini karma, ya. The Death juga karma, sesuatu transformation yang harus ada perubahan. So di sini dia benar-benar ngeblok dirinya dan menjaga privasinya tentang perasaan dia terkhianati, tentang perasaan dia pembayaran karma. Dia coba menutupi, tapi ternyata itu tidak bisa, dan konflik batin, dan itu membuat si karmik menjadi banyak permasalahan untuk bisa move on dengan orang baru pun tidak bisa di sini, ya. Dan yang aku lihat di sini dia pasrah dengan kehilangannya dia, karena dia juga tahu, ya, kalau dia memulai dengan DM ini, ya, dengan menjadi orang ketiga. Dan dia juga tahu si DM ini masih mengharapkan kembali dengan DF, dan dia coba untuk ngeblok hubungan twin flame ini karena dia ingin mengendingkan hubungan twin flame ini. Tapi ternyata tidak bisa. Si karmik mencoba hubungan baru juga selama ingin mengendingkan hubungan twin flame. Ternyata dia terkhianati dari orang barunya, sehingga dia mempunyai planning lain lagi untuk bisa mengimbangi kehidupan dia di masa depan, yaitu dengan bisa move on dengan orang baru. Ternyata tidak bisa. Dia tidak bisa menenangkan dirinya karena banyak sekali argumentasi di orang-orang sekelilingnya, bahkan dengan orang-orang yang dia cintai, tidak satu pemikiran. Dan sini membuat si karmik banyak sekali konflik batin untuk bisa the journey, yaitu tentang kesuksesannya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. So karmik, aku harap kamu juga bisa berpikir dan belajar dewasa menerima kenyataan. Itu lebih baik. Kalau kamu semakin lari, karma itu akan semakin mengejar kamu lebih kencang, ya, karena kekuatan Allah tidak ada yang bisa tahu, ya, dan tidak ada yang bisa menandingi. Okay, so thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MSN. Terima kasih sudah menunggu. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.